Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oh, Akbar. Semoga Alhamdulillah. selalu sehat ya, selalu dalam lindungan amin. Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Semoga Pak Robi juga. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran sama Itu Bapak ada Pak Guru, Robin. mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin. Bu Ika, monggo dipimpin. Baik, teman-teman, marilah sebelum kita Mbak belajar Ika, ayo membaca dipimpin doanya, doa Mbak ya. Ika. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Raditu billahi rabba rabbil Wabil Islam bil dina Islam dina Nabi wa bi Muhammadin Muhammadin Nabiya nabiyya ya wa wa rasula. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma. warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Ika yang telah memimpin doa. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti setelah belajar ini, setelah membaca doa, nanti belajarnya dengan gampang. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Eh, Pak. eh, Mulai dari Mbak Zaini Mufidah datang, hadir, hadir ya, hadir. Mas Ngatijan, hadir, Hadir, Pak. hadir. Mas Hadir, Saufi, Pak. hadir ya. Mbak Amrita, oke. Mbak Hadir. Amrita, hadir. Mbak Ika, Hadir. hadir. Semuanya Hadir, hadir ya. Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana menyambut usia balik. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Tujuannya adalah supaya anak-anak bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Terus anak-anak bisa mengetahui tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu. Anak juga bisa memaparkan mengenai dengan seperti itu anak-anak juga bisa membiasakan sikap bersyukur, bisa taat beribadah dengan Allah serta tanggung jawab. Anak-anakku semuanya, eh, di sini apakah ada yang tahu, pernah dengar apa itu balik? Ada yang pernah dengar? Sudah pernah mendengar, Pak. Balik, Alah, alah. balik itu pulang nggak, Pak? Belum. Gimana Mas Sofi? Balik itu pulang nggak? Apa? Pernah dengar? Apakah balik itu sama dengan pulang? Bali. Balik itu sampai ya. Balik itu sampai atau sudah akil balik. Nah, atau sudah cukup umur Oh, gitu Oh. ya. saya kira pulang, Pak. Masih lama Mas. Nah, pulangnya nanti ini baru jam berapa kok sudah pengen pulang. Nanti ya pulangnya. Nanti dengarkan Pak Guru juga insya Allah akan bercerita tentang bagaimana itu balik. Nah, tapi kalian harus mendengarkan Pak Guru dengan baik ya. Siapa guru? Oke. Terus Pak Guru juga mau tanya lagi. Eh, Apakah anak-anak sudah balik belum? Belum. Belum Belum. ya, Caranya karena Nggak tahu, nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya, belum tahu. balik apa, Pak? Anak-anak kan masih kelas 4, jadi anak-anak belum balik ya, walaupun ada satu dua yang sudah balik. Nah, oleh karena itu
anak-anak sudah kelas 4, sudah selayaknya Pak Guru menjelaskan tentang balik. Mari kita sambut bagaimana ketika kita ini menghadapi usia balik. Anak-anakku semuanya, pada bab ini Pak Guru akan menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Nah, balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur, Mas Saufi, cukup umur ya, nama balik itu ya, atau akil balik, sudah dewasa. Nah, adapun tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda, Mas. Jadi yang laki-laki tandanya apa, terus yang perempuan tandanya apa, nanti Pak Guru akan menjelaskan. Asik. Dengarkan ya. Oke. Seseorang yang telah memasuki usia balik, maka dia akan dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Jadi kalau anak-anak sudah balik, maka anak-anak akan dikenai kewajiban. Misalkan Mbak Ika dulunya pas waktu belum balik, dia sholatnya bolong-bolong. Tapi setelah balik, Mbak Ika maka harus dipenuhi sholatnya. Jangan sampai bolong-bolong, eman-eman. Kenapa? Karena nanti kalau sering bolong, maka Mbak Ika bisa berdosa. Kenapa berdosa? Karena Mbak Ika sudah balik, maka Mbak Ika sudah dikenai kewajibannya. Begitu. Yang Mbak Ika ya, dan yang lainnya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan sebelum Pak. Pak Guru melanjutkan? Pak Guru mau tanya, Ya, Ya, Mas Saufi, apa Mas Saufi? berarti kalau sundel bolong itu juga suka ninggalin sholat ya? Iya, suntil bolong itu nggak mau sholat. Bahkan dia nggak sholatnya, malah ajak-ajak temennya loh. Nah, jadi kalau nanti ada teman-teman kita yang nggak sholat, berarti temannya Mbak Kunti atau suntil bolong. Oleh karena itu, anak-anak nanti sholat yang rajin. Karena anak-anak sudah balik. Oke, lanjut ya Pak Guru ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yaitu mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki. Oh, mimpi basah itu apa toh? Nah, kita lihat mimpi basah itu. Nah, ini ada gambar. Nah, lihat Mas Saufi, pasnya Mas Ngatijan, dilihat ya. Ini ada gambar anak laki-laki yang mimpi basah. Gimana tuh mimpi ngompol, basah? Pak. Mimpi Ngompol itu, basah Pak. itu. Atau gimana? Nah, hampir ya, Hampir ngompol, Pak ya. hampir. Heeh. Kalau kita belum bisa membedakan itu seperti ngompol ya anak-anak ya. Mimpi basah itu adalah keluar air sperma ketika kita itu tidur. Rasanya hampir sama seperti orang kencing, tapi berbeda. Nah, nanti kalau anak-anak ketika tidur, kok tiba-tiba bangun tidur, kok celananya basah, berarti kita lihat kalau baunya pesing, maka itu kayak kencing. Kalau baunya itu berbeda dengan air kencing, maka itu dinamakan mimpi basah. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Oke, Bapak. lanjut ya. Ya, Yang Bapak. selanjutnya yaitu tandanya adalah haid atau menstruasi untuk perempuan. Nah, tandanya haid ya. Nah, ini perempuan kalau sudah menginjak usia balik, maka dia akan haid. Haid itu apa toh? Haid itu darah yang keluar pada kemaluan perempuan atau anak yang di situ waktunya sudah setiap bulannya pasti ada. Nah, itu bukan darah yang penyakit, bukan, tapi itu darah darah kotor. Begitu ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah berusia 15 tahun. Ya, anak-anak semuanya, kalau anak-anak usianya sudah 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan, maka itu sudah pasti dikatakan balik. Begitu ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya balik untuk perempuan itu umur 9 tahun kadang-kadang sudah ada, umur 10 tahun sudah ada.
Laki-laki umur 12 tahun juga ada yang sudah balik. Tapi eh, sudah pasti kalau umurnya 15 tahun, maka dia sudah balik. Begitu ya, anak-anak. Nah, ini kalau sudah dewasa, umurnya 15 tahun, berarti dia sudah balik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Saya, Bapak. saya Pak Guru. Ya, ya, Mas Belum, Saufi. Pak. Mas Saufi. Kalau mimpi basah itu berarti keluar sperma sebanyak kompol ya Pak Guru. Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, Mas Saufi hebat deh. Nah, mimpi basah itu mimpi air spermanya tidak sebanyak air kencing. Mas Saufi misalkan kalau sebelum tidur minumnya banyak sekali, akhirnya kencingnya bisa 1 ember. Nah, itu namanya air kencing. Tapi kalau keluarnya itu sedikit dan baunya agak menyengat-menyengat gimana gitu ya, itu namanya mimpi basah atau air sperma. Begitu Mas Saufi, Kemarin paham? kemarin Mas Ngatijan cerita kayak gitu. Mungkin dia sudah balik, Pak. Nah, mungkin Nah, begitu ya mungkin Mas begitu Gantijan. ya Mas Umurnya Gantijan. berapa Mas Umurnya berapa Gantijan? Mas Gantijan? 17, Wah, Bapak. Wah, 17. 17. Nah, berarti Mas Katijan ini sudah melebihi karena batasannya maksimal adalah 15 tahun. Kalau 15 tahun sudah dipastikan sudah balik. Kalau umurnya Mas Katijan sudah 17 tahun, nah itu bukan balik lagi, itu simbah-simbah itu ya. Nah, Oke. oke. Telat kali ini Ngatijan ini. Oh, telat mungkin Mas Ngatijan ini. Tapi nggak apa-apa Mas Ngatijan, masih ada peluang. Oke, selanjutnya ya, Pak Guru lanjutkan ya. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru akan eh, menayangkan video yang di situ untuk anak-anak mudah menghafalkannya. Kita bikin lagu ya. Ini videonya, dengarkan ya. Nanti kita bareng-bareng ya. Ya, Pak. Udah siap? Mari. 1, 2, 3. Balik adalah tanda anak dewasa. Laki-laki ditandai mimpi basah. Perempuan ditandai menstruasi. Sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah wajib dijalani. Sudah jadi kewajiban diri ini. Cari ilmu jadi bekal hidup berarti semoga Allah selalu meridhoi. Tepuk tangan. Oke, gitu ya. Mas, pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tanda-tandanya balik menurut ilmu fikih. Nah, untuk anak laki-laki, tanda-tandanya adalah suaranya terdengar semakin berat atau sudah kayak besar gitu ya. Kemudian tumbuh jakun. Tumbuh jakun itu di sini ya, karena anak laki-laki ya. Kemudian tumbuhnya kumis, kumis. Nah, jenggot. Terus rambut yang lainnya, misalkan bulu-bulu di anu itu dan di bulu kemaluan itu juga akan tumbuh. Itu menandakan kalau anak-anak sudah balik. Kemudian badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Ini untuk laki-laki ya. Selanjutnya pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang semakin meningkat. Nah, ini sebagai tanda-tandanya kalau anak laki-laki sudah balik. Oke, selanjutnya untuk perempuan tandanya seperti apa toh? Tanda-tandanya adalah suatu suaranya menjadi lebih halus. Ini tanda balik suaranya menjadi halus. Kemudian yang selanjutnya yaitu tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Nah, ini juga sebagai tanda-tandanya. Kemudian perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, diantaranya pinggul dan dadanya. Jadi kalau anak perempuan sudah balik, maka akan ada perubahan fisik. Nah, gitu ya, anak-anakku semuanya.
kemudian mengalami menstruasi atau haid atau datang bulan gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah muncul tanda-tanda balik, maka anak-anak akan dikenai kewajiban yaitu satu, kewajiban melaksanakan sholat. Jadi anak-anak kalau sudah balik, maka kewajiban sholat itu ditanggung sendiri, maka anak-anak harus sholat. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Yang tadinya kecil, belum balik, itu misalkan terbuka aurat, itu nggak berdosa. Tapi kalau sudah balik, maka auratnya harus ditutup. Kalau dibuka, maka itu menuntut ilmu. Maka kalau sudah balik, menuntut ilmu, walaupun di dalam hadisnya itu menuntut ilmu dari kecil sampai lebih pokok adalah ketika sudah balik. Anak-anakku semuanya, sekian penjelasan dari Pak Guru. Eh, oleh karena itu, Pak Guru akan memberikan tugas. Namun sebelum memberikan tugas, Pak Guru akan membagikan kelompok ya. Nanti akan Pak Guru bagi kelompoknya, yaitu menjadi 3 kelompok. Yaitu kalau muridnya nanti anak-anak itu 10 orang, berarti nanti 3, 3, 4. Begitu ya anak-anak. Nah ini nanti anak-anak mengerjakan tugas ini ya. Tugas yang pertama yaitu anak-anak akan disuruh untuk apa perbedaan anak laki-laki dengan perempuan yang sudah balik. Nah, ini anak-anak akan mencari ya, mendengarkan penjelasan Pak Guru tadi, juga bisa mendengarkan video di buku paket itu juga ada ya. Nanti anak-anak mencari. Nah, di situ. Terus yang kedua, anak-anak nanti memaparkan menurut kalian apa saja kewajiban anak yang sudah balik. Nanti dijelaskan, ditulis di bukunya. Begitu ya. Nanti Pak Guru juga akan memberikan buku tugasnya juga. Oke. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Pak Guru dan anak-anak semuanya, mari kita simpulkan ya anak-anak ya, pada pembelajaran ini karena eh, waktunya sudah habis. Nah, kita simpulkan. Ayo kita simpulkan bareng-bareng anak-anak ya. Apa sih balik itu? Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Anak yang Anak sudah yang sudah Sudah menginjak menginjak dewasa. dewasa. itu bisa diketahui dengan beberapa tanda. Nah, apabila anak tersebut sudah balik, maka dia dikenai beberapa kewajiban, yaitu satu, sholat. Sholat, menutup Yang kedua, aurat, menutup menutup aurat, aurat. Yang menuntut ketiga, ilmu, Menuntut ilmu. menuntut ilmu. Begitu ya puasa. anak-anak ya. Puasa itu juga kewajibannya. Nah, itu begitu ya anak-anak. Oke, nanti anak-anak setelah mengerjakan LKPD ini, nah dari kelompok-kelompok tadi, nanti pas ketika pulang anak-anak mengerjakan tugas di rumah ya, nanti Pak Guru akan membagikan Google Form yang di situ nanti kalau anak-anak sudah mengerjakan, anak-anak nanti ngisi di Google Form-nya itu ya. Nah, nanti Pak Guru juga akan menyematkan Google Form-nya. Ini di sini ya. Nanti eh, anak-anak scan barcode ini. Ini nanti akan mengarah kepada Google Form-nya. Nanti diisi anak-anak ya. Kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya. Oke, begitu ya. Nah, lalu kenapa ya? Kenapa kita itu harus mempelajari tentang balik, yaitu memasuki usia balik, siswa diingatkan akan perubahan fisiknya, emosional yang terjadi juga akan berubah. Nah, refleksi ini bertujuan membentuk karakter dan kesiapan menghadapi masa remaja. Jadi, kenapa pembelajaran ini dijelaskan supaya anak-anak besok ketika sudah balik, anak-anak sudah tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana tanda-tandanya. Begitu ya anak-anakku semuanya. Ya, Pak. Ya, Paham Pak. ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, Paham. oke. Mari kegiatan ini atau pembelajaran ini kita sudahi. Kita baca doa ya anak-anak. Monggo
dipimpin Mas Irfan untuk doa setelah belajar. Ya, mari teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari Pak Guru ya. Tentunya banyak kesalahan Pak Guru. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita ketawa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.